Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Fatih Hafizilansyah, NPM 41182003200007. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview 5 PowerPoint agama yang ditugaskan kepada saya. Dimulai dari PowerPoint yang pertama, yaitu diagnosis jiwa melalui critical thinking. Di PowerPoint ini terdapat 5 sub pokok bahasan yang menjadi perhatian. Yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Kemudian dilanjutkan poin kedua, yaitu critical thinking, alat diagnosis jiwamu. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi sifat jiwamu. Yang keempat adalah kenali penyakit hatimu. Dan yang terakhir adalah obati penyakitmu dengan tauhid. Di dalam PPT ini kita membahas mengapa manusia harus berpikir dengan kritikal dan bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri, serta memahami mengapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi bersabda, barang siapa yang mengenali dirinya, maka ia mengenali Tuhannya. PowerPoint yang kedua, yaitu komunikasi antar hamba dan Rabb-nya. Dalam PowerPoint yang kedua ini terdapat 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama arti komunikasi, yang kedua komunikasi tauhid, yang ketiga adalah critical thinking dan komunikasi. Lalu yang keempat adalah tangkap dan fahami pesannya, dan yang terakhir adalah mengurai dan melaksanakan pesannya. Di sini kita juga membahas bagaimana kita seorang hamba berkomunikasi dengan pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membahas hubungan critical thinking dan bagaimana cara kita berkomunikasi menggunakan critical thinking. Dan juga bagaimana cara kita sebagai seorang hamba menangkap dan memahami pesan yang Allah sampaikan, serta bagaimana cara kita melaksanakan pesan-pesan yang telah disampaikan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah tesis Nabi Ibrahim atau hasil critical thinking tentang ketuhanan. Di dalam PowerPoint yang ketiga ini terdapat 5 sub pokok bahasan. Yang pertama itu arti tesis. Kemudian yang kedua adalah tesis tauhid Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah implementasi tauhid Nabi Ibrahim. Kemudian yang keempat adalah resiko yang dihadapi bertauhid. Serta yang kelima dan yang terakhir adalah tingkatan iman. Di PPT yang ketiga ini kita diajak untuk mempelajari dan membahas keimanan, karakter, dan tauhid Nabi Ibrahim. Di dalam PowerPoint ini juga kita mempelajari bagaimana cara kita mengimplementasikan tauhid Nabi Ibrahim. Di dalam PowerPoint ini ada 3 poin yang akan saya sebutkan, yaitu seperti memahami inti ajaran menggunakan critical thinking, membangun keyakinan dan mempraktekkan, mengamalkan, serta mengimani. Dan di sini juga dijelaskan tingkatan keimanan mulai dari iman taklid hingga imanul hakiki. Selanjutnya PowerPoint keempat, yaitu model pembaruan Nabi Ibrahim. PowerPoint ini memiliki 5 sub pokok bahasan, yaitu yang pertama arti bersalawat secara hakikat, kemudian yang kedua role model tauhid, yang ketiga adalah peta jalan membangun tauhid melalui kepemimpinan, yang keempat adalah objek pembaruan, dan yang kelima adalah implementasi tauhid. Di sini di PowerPoint ini kita mempelajari mengapa kita harus bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Kemudian kita juga membahas bagaimana dengan kepemimpinan dapat membangun jalan bertauhid, dan juga mulai dari diri kita sendiri hingga bangsa dan negara kita akan memahami bagaimana cara mengimplementasikan tauhid tersebut. Dan yang terakhir adalah PowerPoint terakhir itu tentang ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Pada PowerPoint yang terakhir ini terdapat 5 sub pokok bahasan. Yang pertama itu adalah cahaya ajaran, yang kedua adalah misi ajaran, setelah itu yang ketiga adalah strategi membawa cahaya, yang keempat itu
program implementasi, dan yang kelima adalah pendekatan nasionalisme. Nah, di dalam PowerPoint ini kita harus bisa memahami esensi ajaran Mekah, sholat, dan nasionalisme Nabi Ibrahim. Dari PowerPoint ini juga bisa dipelajari bagaimana ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim itu bisa diterapkan kepada kita agar mencintai negara dengan ketentuan agama Islam dan mengamalkan serta mengimplementasikan sesuai dengan ajaran nasionalisme Nabi Ibrahim. Ada beberapa poin yang terdapat pada PowerPoint yang kelima ini. Contohnya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu, dan kita sebagai umatnya itu harus mengimani serta percaya bahwa Ia selalu bersama umatnya, sabar dan tawakal dalam menjalani hidup, dan juga pembangunan karakter yang memiliki input, proses, output, outcome, dampak, dan mukorobah. Tujuan dari pembangunan karakter itu adalah mengembangkan kemampuan bangsa untuk memberikan keputusan yang baik, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu. Dan nilai-nilai itulah yang diharapkan sebagai cahaya ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia harus memakai sifat itu dalam kehidupan sehari-hari sebagai akhlak yang terpuji. Sekian tugas review dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal-hal yang tidak berkenan, dan mohon maaf juga jika ada kesalahan dalam pembawaan materi atau penjelasan atau review yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.